Di sini pengarang kitab kembali menjelaskan, wa hum yusabbihuna al-laila wan nahara la yabturun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa min jumlatihim Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu alaihimus salam. Jadi Bapak Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah Allah menciptakan Nur Muhammad 100.000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, nah kemudian baru diciptakanlah makhluk-makhluk yang lain, termasuk Allah ciptakan kolam, Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, kemudian Allah ciptakan Arsy, juga Allah ciptakan kursi, dan Allah juga ciptakan langit, bumi, malaikat, matahari, bulan, bintang-bintang. Nah sekarang kita bicara Allah menciptakan malaikat. Jadi malaikat itu jumlahnya begitu banyak, nggak ada yang tahu secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya keberadaan malaikat begitu. Setelah Allah ciptakan, ketika ditanya ada berapa jumlah malaikat, la yahsi adadahum illallah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlahnya ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa tugasnya para malaikat Allah ciptakan? Di sini dijelaskan, wahum yusabbihuna al-laila wan nahar la yabturun. Jadi mereka itu senantiasa tak putus-putusnya bertasbih mensucikan Allah, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Tuh, jadi tiap hari ya malaikat itu selalu bertasbih, ya selalu mensucikan Allah. Ya tasbihnya itu nggak kenal waktu, siang malam, la yabturun, tak pernah putus-putus. Itulah salah satu tugas yang dilakukan oleh para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Jadi malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda dengan makhluk lainnya. Kalau yang namanya malaikat semuanya selalu ya melaksanakan perintah Allah. Tidak pernah dia membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah. Selalu dia mengerjakan. Kalau manusia kan modelnya ada dua. Ada yang taat, ada yang membangkang. Jin begitu juga ada dua. Ada jin yang taat, ada juga jin yang membangkang. Sama manusia. Nah kalau setan udah jelas dah tuh, iblis. Ya semuanya membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat itu Masya Allah, Allah ciptakan semuanya senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, enggak pernah membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min jumlatihim, di antara mereka Jibrilu, ya, satu malaikat Jibril namanya. Kemudian wa Mikailu, ada lagi malaikat Mikail. Wa Israfilu, kemudian malaikat Israfil. Wa Izrailu alaihimus salam, kemudian malaikat Izrail. Jadi ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini 4 malaikat yang termasuk paling hebat kan nih. Ya, kalau kita bilang nih jenderal-jenderalnya di antara malaikat-malaikat yang ada. Ya, dari 10, 4 yang termasuk paling mulia jenderalnya. Baru nanti setelah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail ada malaikat Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tapi 4 ini termasuk jenderalnya para malaikat. Jadi kalau dari sebut Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Masya Allah udah istimewa sekali. Nah kemudian ditambah lagi dengan 6. Jadi 10 malaikat yang harus kita ketahui. Selainnya itu ya nggak ada yang tahu dah
berapa jumlahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kita sebagai orang beriman minimal mengenal 10 malaikat tadi. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan alaihimussalam. Summa khalaqal arda, kemudian Allah menciptakan bumi, wa ma fiha, dan semua yang ada di dalam bumi, minal jibali, ada gunung, wal bihari, ada lautan, wal asjari, ada pohon-pohon, wal anhari, ada sungai-sungai, wa ghairi zalika, dan lain-lain itu. Jadi ketika Allah ciptakan bumi beserta isinya, masuk di situ gunung, masuk di situ lautan, masuk di situ sungai, masuk di situ pohon-pohon dan lain-lainnya. Wa ja'ala jabala qafin muhitan bil bahril muhit. Kemudian Allah ciptakan lagi ada Jabal Qaf namanya. Ya, ada gunung Qaf, Jabal Qaf, yang nanti ya dia itu mengelilingi ya namanya Bahril Muhit, laut muhit. Wal bahrul muhitan bi jam'id dunya, sementara lautan muhit itu akan mengelilingi semuanya dunia. Tuh, jadi laut muhit itu akan mengelilingi semua dunia. Jadi Allah ciptakan dunia dikelilingi dengan laut yang disebut Bahrul Muhit. Nah, Bahrul Muhit ini selalu dipantau dengan ciptaan Allah yang namanya Jabal Qaf. Ya, ada yang namanya Jabal apa Pak? Jabal Qaf. Nah, Jabal Qaf ini mengelilingi ya Bahrul Muhit. Nah, Bahrul Muhit mengelilingi semua dunia yang ada yang Allah ciptakan. Wa min jabali qafin ila qafin, dan Jabal Qaf ke Jabal Qaf lainnya masiratu khamsimi'ati amin, itu menempuh jarak 500 tahun. Wa bainal ardi wa sama'id dunya, dan antara bumi dan langit dunia masiratu khamsimi'ati amin, itu ya memerlukan waktu perjalanan 500 tahun. Jadi bumi dengan langit dunia, ya itu kalau kita mau ke sana ya itu harus memakan waktu 500 tahun. Tapi Nabi Muhammad Isra Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, terus dinaikkan ke atas langit. Ya itu hanya lailan, ya sebentar sekali. Padahal kalau mau hitung-hitungan dari bumi ke langit itu perjalanannya sampai 500 tahun. Ya, jadi sebab bumi itu nanti ke langit ada 7 lapis. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, sampai lapisan ketujuh. Dan Nabi pernah ya ke langit lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah itu dalam waktu yang sangat singkat lailan. Padahal kata Allah kalau seandainya mau ditempuh itu memerlukan waktu khamsu mi'ati amin, 500 tahun. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa baina kulli sama'in wa sama'in ukhra, sementara jarak antara satu langit pertama ke langit yang kedua, atau langit kedua ke langit yang ketiga, jadi satu langit ke langit yang lainnya itu masiratu khamsimi'ati amin, memakan waktu perjalanan 500 tahun. Berarti kekuasaan Allah begitu besar. Dari bumi ke langit 500 tahun, dari langit pertama ke langit yang kedua 500 tahun. Tuh, Masya Allah. Itu Bapak Saudara sampai seperti itu. Ya, jadi kekuasaan Allah begitu luasnya. Wal kursiyu was sab'u samawatun, ya sementara kursi dan ya was sab'u dan 7 lapis langit, wal ardu dan bumi, kulluha semuanya lawudi'at fihi, seandainya diletakkan itu lawasi'aha, itu akan terus masih luas. Wal arsyu, sementara aras a'zam minal kursi, lebih ya besar daripada kursi, bi ad'afin kasiratin, dengan berlipat-lipat kali. Ya, itu begitu. Kursi sudah besar sekali. Ya, tapi aras Allah itu lebih besar berlipat-lipat. Ya, itu begitu Bapak Saudara. Ya, ya Allah, itulah
yang namanya kekuasaan Allah. Kita kalau bicara masalah ini nih nggak ada yang mampu. Ya, makanya Allah bilang wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi Allah memberikan ilmu kepada manusia hanya sedikit. Sehingga kalau udah bicara masalah kursi, bicara masalah aras, bicara masalah 7 lapis langit, ya itu kita udah kagak mampu. Ya, kita palingan baru sampai ke planet-planet aja. Manusia yang sekarang yang udah begitu pandainya baru sampai ke planet, ya ke bulan, ke planet-planet yang lainnya. Itu belum bisa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tapi Nabi Muhammad pernah tuh dinaikkan ke sana. Ya, ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, ke arasnya Allah, ke kursinya Allah. Wah, hebat sekali. Nah, ini kalau bicara begini kita sudah serahkan aja. Nah, itu semuanya kekuasaan Allah dan itu pantas sebab Allah Maha Kuasa. Ya, itu begitu Bapak Saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala azamu min kulli azimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung dari setiap yang agung. Allah itu lebih mulia dari setiap yang mulia. Allah itu lebih besar dari setiap yang besar. Tuh, kan tadi tuh kursi, aras, ya, kemudian planet-planet yang ada besar, Allah lebih besar. Mulia, Allah lebih mulia. Ya, azim, Allah lebih azim. Itu Allah tuh. Ya, makanya kekuasaan Allah ya tidak ada yang tahu dah. Ya, itu kita hanya ya sebagai manusia yang lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Sehingga kita selalu bilang masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tuh, innallaha ya ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi wa akbaru min kulli kabiri, dan lebih besar daripada yang besar, lebih agung daripada yang agung, lebih mulia daripada yang mulia. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang besar, Allah lebih besar. Kalau ada yang mulia, Allah lebih mulia. Kalau ada yang azim, Allah lebih azam. Nah, itu yang dimaksud. Ya, jadi ya kekuasaan Allah dan sifat-sifat yang layak buat Allah itu selalu dimiliki oleh Allah. Dan Allah mustahil memiliki sifat-sifat yang tidak pantas yang dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa khalaqallahu Adam alaihissalam biyadihi, kemudian baru Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya Allah. Artinya dengan kekuasaannya Allah. Dengan kekuasaan Allah, Allah ciptakan tuh Nabi Adam. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah ciptakan Adam dari tanah. Ya, cukup dengan ucapan kun fayakun, jadi. Nah, itu biyadih namanya. Jadi langsung Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Wa askanahul jannata, kemudian setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah tempatkan Nabi Adam itu di dalam surga. Jadi langsung tempatnya di surga. Wa hiya fawqas samawati sab'i, surga itu adanya posisinya di atas 7 lapis langit. Ya, jadi ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Nah, di atas 7 lapis langit itulah Allah buatkan surga, tempat Nabi Adam pada saat itu ketika Allah ciptakan. Jadi posisinya diciptakan di situ, ya, di surga. Mana ya tempatnya? Fawqas samawati sab'i. Tapi kalau kita Google Map kita buka nggak ketemu itu. Ya, Amir, kita Google Map buka. Ya, untuk mencari posisi surga yang ada di atas 7 lapis langit, nggak ketemu, nggak ketemu Bapak Saudara. Masya Allah. Summa khalaqa Hawa, kemudian baru Allah ciptakan Hawa. Habis Allah ciptakan Adam, baru Allah ciptakan Hawa alaihassalam, alaihassalam. Ya, tuh jadi Allah ciptakan Hawa alaihassalam. Min dilain min adlai, dari rusuk-rusuk Nabi Adam. Tuh, jadi Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa zawwajahu iyyaha, kemudian Allah pasangkan
yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa, dijadikan istri, pasangan. Zawaj itu artinya pasangan hidup. Ya, jadi Nabi Adam, ya kemudian ya Allah ciptakan dari tulang rusuknya setelah diciptakan Adam, yaitu Siti Hawa. Nah, setelah terbentuk manusia kembali yang kedua yaitu Siti Hawa, lalu didampingkan dengan Nabi Adam, dinikahkan, dikawinkan. Itu namanya zawajahu iya. Summa akhrajahuma ilal ardi. Baru kemudian dia keluarkan keduanya ke bumi. Jadi asalnya di sorga dulu dua-duanya, baik Nabi Adam maupun Siti Hawa. Setelah tinggal lama ya di bumi, ya di sorga, dan dengan proses-proses yang memang sudah ditentukan oleh Allah supaya ada ceritanya. Tuh, ada ceritanya tuh gara-gara apa? Nabi Adam ya itu makan buah atau syajaratul khuldi, yang kata ya khuldi itu yang menurut apa? Menurut iblis. Berarti syajaratul khuldi itu hoak, enggak benar, enggak ada syajaratul khuldi. Ya, jadi syajaratul khuldi itu kata iblis. Nah, seperti itu. Jadi itu kan namanya proses yang memang udah tidak lepas dari takdir Allah. Tujuannya supaya Allah mau mengeluarkan nih Nabi Adam dengan Siti Hawa dari sorga ke dunia. Sebab kalau di sorga aja manusia nggak berkembang. Betul apa betul? Iya, nggak berkembang. Sebab dia walaupun menikah, melakukan hubungan, selama di sorga nggak akan melahirkan keturunan. Nah, itu udah proses dari Allah, rencana dari Allah. Jadi Nabi Adam bukan melakukan kesalahan sebenarnya. Nabi Adam itu ya tidak melakukan kesalahan, tapi itu proses yang bisa kita ya lakukan ya supaya kita bisa paham. Ya, jadi Nabi Adam sampai bilang Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebenarnya itu memang udah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seperti itu. Adam sih ya makhluk Allah yang mulia. Ya, jadi kita enggak menyalahkan Nabi Adam. Siti Hawa juga makhluk Allah yang mulia, tapi memang itulah proses yang Allah sudah tentukan. Artinya ketika manusia itu melakukan kesalahan dan dia menyadari, insya Allah tetap dia punya nilai mulia. Tuh, jadi Nabi Adam tuh walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia menyadari kesalahannya, dia bertobat, tetap mulia. Nah, kita juga begitu. Ya, seandainya kita melakukan kesalahan, kita nggak boleh berfrustasi. Ya, kemudian kita putus asa. Nah, tetapi kita tetap optimis, roja, mengharap rahmat dan kasih sayang Allah dengan kita beristighfar, sehingga nanti dosa kesalahan yang pernah kita lakukan akan terhapuskan, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik kembali. Nah, itu proses namanya apa yang diceritakan oleh Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi ya, dikeluarkanlah Nabi Adam dengan Siti Hawa dari sorga menuju bumi. Lama agwahum iblisu la'anahullah. Tatkala ya mereka berdua itu ditipu oleh iblis, laknatullah. Tuh, emang kerjaan iblis menipu. Nah, ini juga satu pelajaran. Nabi Adam aja kena tertipu dengan bujukan-bujukannya yang begitu manis. Nah, ini satu ibrah, satu pelajaran. Kita pun di dunia akan selalu ditipu, akan selalu ya nanti diuji ya sama iblis. Kira-kira nih kita mampu nggak melawan tipu dayanya iblis? Nah, itu begitu ya. Karena memang iblis kerjaannya seperti itu, mau menipu, ya mengkhianati manusia. Kalau bisa manusia diajak menuju jalan yang rusak. Ya, sampai nanti masuk neraka. Kalau udah masuk neraka tuh iblis demen, surak dia, gembira dia. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau manusia istighfar, itu iblis ya merasa sedih dia, kecewa. Tapi kalau manusia melakukan dosa kesalahan, dia senang gembira. Ya, itu begitulah kondisi iblis dengan berbagai macam tentaranya, anak buahnya begitu. Nah, di sini
diceritakan bahwa Nabi Adam dengan Siti Hawa tergoda, terayuh oleh bujukan rayuan iblis laknatullah. Wa akala minasyajarati, kemudian Adam dengan Siti Hawa makan dari pohon buah allati nahahumallahu anha, yang dilarang Allah untuk keduanya. Kan dalam Al-Qur'an dijelasin deh, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, kamu tinggal di sorga, apa aja boleh kamu makan, kamu ambil. Tapi ada satu nih larangan. Ini ada asyajarah, pohon ini jangan kamu deket-deketin. Apalagi sampai kamu petik buahnya, kamu makan, deketin aja nggak boleh. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kamu berdua deketin nih pohon. Nah, iblis tuh tahu bagaimana caranya nih untuk menggoda, merayu ya supaya Adam dan Siti Hawa mau melanggar aturan Allah. Tuh begitu ya. Nah, ini namanya kan cerita, skenarionya begitu ya, supaya Adam itu keluar dari surga. Summa taba alaihima, kemudian bertaubatlah Nabi Adam ya kepada Allah, bertobatlah Siti Hawa kepada Allah setelah dia ya tidak mampu menahan rayuan bujukan iblis, yang akhirnya dia ya terbujuk, terayuh, kemudian dia sadar, lalu dia taubat. Wa ghafara lahuma, kemudian dia mohon ampun, keduanya mohon ampun kepada Allah. Summa lam yazal auladuhuma yatanassalun, kemudian terus menerus anak-anak Adam ya itu melahirkan terus ya. Coba kalau seandainya Nabi Adam dengan Siti Hawa enggak tinggal di dunia, ya kita enggak ada. Betul enggak? Nah begitu. Jadi setelah Nabi Adam dengan Siti Hawa berpisah di dunia, yang satu ke barat, yang satu ke timur, tapi karena dunia itu bulat, akhirnya yang barat ke barat, yang timur ke timur, ketemu lagi akhirnya. Ya itu tandanya bahwa bumi apa? Bulat. Itu kalau bumi bulat kan begitu, kita kalau ada bulatan, yang satu ke sini, yang satu ke sini, ketemu enggak ntar? Ketemu. Karena bulat pasti ketemu. Nah ketemunya di Padang Arafah. Ada satu jabal, gunung, makanya gunungnya disebut Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan biasanya orang kalau pergi haji, pergi umrah, diajak ke situ biar kenal tuh Padang Arafah. Nah itu Jabal Rahmah, yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu di situ, penuh dengan kasih sayang, makanya disebut Jabal Rahmah. Nah setelah ketemu lama, baru dia kumpul lagi. Nah setelah kumpul, baru Allah izinkan punya anak, punya keturunan terus. Ya tanah salun, beranak pinak terus. Ya anak, cucu, cicit. Terus habis cicit apa lagi dah? Ya pokoknya terus menerus dulu Bapak Saudara. Dari anak, cucu, cicit, apalagi dah namanya. Terus sampai sekarang ini. Nah makanya ada manusia, faminhumul mu'minu, ada mereka anak cucu Nabi Adam yang beriman. Wa minhum al-kafiru, ada di antara mereka yang kufur. Wa minhumut ta'i'u, ada yang taat. Wa minhumul 'asi, ada juga yang maksiat. Jadi macam-macam anak-anak Nabi Adam nih manusia ila yaumil qiyamah. Ada yang ya mukmin, ada yang kafir. Nah dari yang mukmin aja ada dua juga, ada yang taat, ada yang suka maksiat. Kadang-kadang ada orang beriman tapi maksiat mulu kerjaannya. Ya, ada orang beriman tapi taat bener. Ya, melakukan kebaikan-kebaikan terus, nggak pernah melanggar aturan Allah. Tapi ada juga ngaku orang beriman tapi berzina. Kadang-kadang ngaku beriman orang Islam tapi dia mencuri, dia korupsi. Ada ngaku orang beriman tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan curang, zolim. Itu namanya ya al-asi, orang yang maksiat. Begitulah yang namanya di dunia, kita bisa lihat semuanya. Ya, ada orang yang taat, ada orang baik banget, ya. Ada orang jahat banget. Nah, itu ada namanya ya manusia-manusia. Nanti Allah tinggal lihat amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Allah udah
Turunkan para nabi, para rasul berdakwah, ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Nah, tinggal manusianya udah dikasih akal. Kalau dia bisa mempergunakan akalnya dan dia mau taat ngikutin para rasul, para nabi, insya Allah selamat. Tapi kalau seandainya dia menentang, tidak mau ikut, nah ini yang tidak selamat. Makanya nanti ada manusia wa minhumus syaqi wa minhumus sa'id. Ada yang celaka, ada juga yang bahagia. Itu begitu ya. Jadi ada yang celaka, ada yang bahagia. Ada yang sa'id, bahagia. Ada yang syaqi, celaka. Nah itu. Nah kita pengennya kan ingin menjadi manusia yang apa? Ya sa'id, sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat. Tuh, jangan sampai menjadi orang yang syaqawah, menjadi orang yang celaka. Nah, bagaimana caranya? Di situ Allah sudah jelaskan. Nih, Allah turunkan nabi. Nabi ya tugasnya yaitu berdakwah. Berdakwah ngajak manusia untuk beriman, bertauhid, menyembah Allah. Dan ada syariat-syariat yang dibawa. Seperti Nabi Muhammad membawa syariat nih ila yaumil qiyamah. Itulah syariat Nabi Muhammad yang harus kita ikutin. Seperti kita syariatnya setiap hari ya selama 24 jam harus sholat 5 waktu. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau kita pengen sa'idah, kita pengen sa'adah, kita pengen bahagia, selamat dunia akhirat, nah itu tuh kerjain sholat 5 waktu sehari semalam, yang jumlahnya ada 17 rakaat. Di samping nanti ada lagi yang lainnya kita harus ya sholat, zakat, haji, puasa, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, itu namanya syariat, aturan yang Allah buatkan ya dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan dan rasulnya. Nah, kalau orang-orang yang selalu mengikutinya, insya Allah nanti dia akan bahagia. Tapi kalau ada orang-orang yang durhaka, bahkan menentang ajaran-ajaran Rasulullah, syariat Nabi Muhammad, maka dia yang akan celaka. Nah, itu tinggal pilih aja udah. Karena manusia udah dikasih akal. Nah, dari situlah ya nanti Allah akan menentukan, oh orang ini termasuk baik, oh orang ini termasuk tidak baik. Nah, itu tinggal bagaimana manusianya. Jadi ada yang syaqi, ada yang sa'id, ada yang celaka, ada yang bahagia, ada yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan itu doa yang selalu kita baca supaya kita hidupnya selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, cukup sampai sini dulu. Nanti baru walam yazal nuru Nabi Muhammad. Ini nanti baru nur Nabi Muhammad, baru bagaimana ya Allah menciptakan Nabi Muhammad. Ya, kalau nurnya kan udah 100.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada. Nah, nanti dilanjutkan lagi ceritanya. Nah, begitulah ya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menciptakan makhluk-makhluknya. Ya, makanya Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya Allah ciptakan kita manusia maupun jin ya itu semuanya untuk ibadah, mengenal Allah, ta'aruf, kenal sama Allah. Kalau udah kenal, ibadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Nanti baru kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Sebelum dilahirkan atau Nabi Muhammad yang dilihat waktu Isra Mi'raj apa aja ini. Iya. Jadi begini Bapak Saudara, Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Itu memang ya tidak dijelaskan apakah
pada saat itu Allah ya sudah menghitan atau belum. Tapi yang jelas khitan itu hukumnya mulai diwajibkan sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan turun ayat anit tabi millata Ibrahim hanifa. Nah begitu. Terlepas apakah Nabi Adam itu ya dikhitan atau tidak, tapi nggak ada riwayat. Ya nggak ada riwayat tuh bahwa di sorga Nabi Adam disunatin, nggak ada riwayatnya. Begitu ya. Ya, tapi ada riwayatnya Nabi Adam setelah diciptakan di sorga Allah tempatkan. Kemudian Allah ciptakan yaitu pasangannya Siti Hawa, dinikahkan di situ. Memang tinggal lama, tapi setelah itu dikeluarkan dari bumi. Dan waktu di bumi pun tidak ada ya istilah khitan. Ya begitu. Nah mulai ada istilah diperintahkan khitan kita kenal pada zaman Nabi Ibrahim. Nah dari Nabi Ibrahim baru turun ke syariat Nabi Muhammad, sehingga hukum berkhitan pada umat Nabi Muhammad itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Sementara untuk perempuan ada ikhtilaf, ada yang bilang kagak wajib. Ya, kalau laki wajib hukumnya ijma ulama. Nah seperti itu. Ya jadi ya kalau terkait tentang Nabi Adam apakah dia dikhitan atau tidak, nah itu memang keterangannya ya itu ya tidak diterangkan, tidak dijelaskan ya seperti itu ya. Tapi itu Allah maha mengetahui segalanya ya. Tapi sejak Nabi Ibrahim itulah ya dimana ya diperintahkan untuk berkhitan. Itu pun Nabi Ibrahim dalam satu riwayat ya udah usianya 80 tahun ya, usia 80 tahun. Nah begitu. Nah kemudian yang terkait masalah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan apa saja, semua Allah perlihatkan. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus naik ke atas langit, itu Allah linuriyahu min ayatina. Tuh begitu. Jadi ya Allah perlihatkan sebagian tapinya min ayatina, bukan semuanya, bukan, tapi sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang diperlihatkan sama Nabi ya, sebagian dari tanda-tanda kebesaran. Itu pun udah Masya Allah ya, semua kan kita bisa lihat ya, dari langit pertama, langit kedua, dan ada riwayatnya semuanya linuriyahu min ayatina. Jadi apa sih yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad? Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperlihatkan. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Kalau di Indonesia ada 5 agama, Ustaz. Iya. Yang masing-masing kan kepercayaan masing-masing. Kita itu termasuk keturunan Nabi Adam itu gimana itu kalau kita agamanya itu? Baik. Jadi begini Bapak Saudara, ya kan tadi saya bilang bahwa ya Nabi Muhammad adalah Allah ciptakan sebagai Nabi yang terakhir. Kemudian Allah turunkan syariat buat Nabi Muhammad, dan syariat Nabi Muhammad itu menghapuskan semua syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi-nabi yang lain. Nah, jadi dengan adanya syariat Nabi Muhammad berarti syariat yang lain sudah nggak boleh dipakai lagi. Ya, kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelum juga sudah tidak perlu digunakan lagi. Dulu ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, ada kitab Taurat, Injil, Zabur. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, itu semuanya ya udah tidak berlaku lagi. Jadi yang harus digunakan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Allah bilang la ikraha fiddin. Tuh hebatnya Al-Quran. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Cuma Allah udah jelasin ini agama yang benar. Ya inna dina indallahil Islam. Itu kan ada ya dalam Al-Quran. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah itu agama Islam. Itu Allah yang berfirman dan ada dalam Al-Quran. Nah manusia tinggal ya ada punya akal, ya kemudian dia harus berpikir. Nah silahkan dia berpikir. Nabi Muhammad udah diutus bawa Al-Quran. Nah tinggal manusianya. Tapi tetap Allah bilang la ikraha fiddin. Tidak ada
pemaksaan dalam masalah agama. Tuh begitu hebatnya. Ya, silakan. Tapi Allah udah bilang, ya, nanti siapa-siapa yang memeluk agama selain agama Islam, ya, palayuk balaminhu, nggak diterima sama Allah. Kan begitu ya dalam Al-Qur'an. Bahkan dibilang lagi, wa ulaika humul khosirun, mereka itu rugi. Nah, jadi begitu. Begitu indahnya Allah mengajak manusia. Jadi sehingga Allah itu kagak ada rasa, ayo harus maksa begini. Nah, begitu. Ayo silakan. Ya, manusia punya akal, punya kecerdasan. Yang baik, ya nilai sendiri yang baik. Yang tidak baik, nah itu kita bisa berpikir. Dan Allah udah utus Nabi Muhammad yang membawa syariatnya. Nah, tinggal bagaimana manusianya. Seperti itu, ya. Tetap ya saling menghormati. Makanya Allah bilang lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, itu agama Islam, agama yang sangat tasamuh, begitu toleransi ya kepada yang lainnya. Seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal, terkadang kita lupa nama orang tuanya. Ada sebagian yang mengatakan kita bin Fulan, ada yang mengatakan bin Adam karena ini adalah Nabi Adam, bapak dari semua manusia. Itu sebaiknya bagaimana? Baik. Ya, jadi ketika kita kirim doa arwah, ya kemudian kita nggak tahu orang tuanya, nah itu ada yang bilang, ya misalnya Muhammad. Ya bapaknya siapa saya kagak tahu. Muhammad bin Fulan. Fulan itu kan artinya ya si Ano begitu. Ya. Tapi kalau dibilang bin Adam, yang dimaksud Adam itu Nabi Adam yang terakhir itu, ya itu ya pasti benar lah. Apalagi dibilang ya apa? Ya ibunya ya anak daripada Hawa. Nah lebih benar lagi. Ya, nah seperti itu. Jadi ini istilah aja. Ya, jadi bagi orang-orang yang memang nggak tahu keturunannya siapa, hanya sampai batas misalnya ya Ali bin, saya nggak tahu dah Ustaz namanya. Ya udah Ali bin Fulan juga boleh. Tapi kalau mau dibilang Ali, ya udah bin Adam, langsung aja dia berarti ke bapaknya yang asal. Ya nggak ada masalah, begitu. Ya, cuma yang bagus emang kita tahu keturunan kita. Tapi kalau kagak tahu, ya udah cukup sampai situ aja. Nah, makanya kita kalau bikin paspor ditanya tuh 3 suku kata minimal. Ya, kita, ya ayah kita sama kakek, minimal kakek harus tahu. Nah, kalau kakeknya kakek lagi udah ke Adam aja udah. Bin Adam habis udah. Karena memang kita belum tahu. Tapi orang-orang Arab nasabnya itu hebat. Ya, orang Arab itu ya itu sampai 20-30 nasab diapal. Terus diapal. Kita kelemahannya begitu. Dari segi nasab kita putus gitu, kelemahan kita. Ya, kita kalau dicari sampai 7 bingung. Ya, begitu. Apalagi sampai terus ya sampai Rasulullah atau sampai bin siapa gitu. Nah, begitu. Itulah kelemahan kita. Tapi tetap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, bagaimana kalau kagak tahu boleh bin Fulan, boleh juga bin Adam. Enggak apa-apa. Ya, mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus. Ya, bin Fulan Allah yang Maha tahu. Ya, begitu. Jadi bin Fulan dimaksud Allah yang lebih tahu. Kakek. Iya. Nah, kemudian ya boleh juga ya bin Adam langsung ya masuk kepada Nabi Adam. Cuma kan masih jauh banget gitu. Kalau dibilang bin Adam aja langsung lah, apa sih sampai udah Adam aja kan ada silsilahnya dulu lama baru. Makanya lebih bagus bin Fulan aja. Kalau udah bin Adam aja lu langsung anak Adam memangnya. Tuh begitu. Ya, jadi masih banyak lagi terus bisa ratusan, ribuan kan? Nggak boleh sebenarnya. Makanya ya yang lebih bagus sih bin Fulan. Nah begitu, nanti Fulan bin Fulan terakhirnya baru Adam. Nah ini mau putus aja langsung bin Adam aja. Emang kata orang lain, emang baba lu langsung Adam yang lahirin. Tuh salah juga nanti, ya kan? Nah jadi ya udah kalau nggak tahu bin Fulan aja dah. Nah begitu ya. Karena sekarang ini makin kritis ya. Bagus, iya. Kenapa ada perbedaan gitu ya? Bin Fulan ada Adam. Perlu mengedukasi gimana gitu. Benar. Nah jadi
kalau kita langsung bilang bin Adam, nah khawatirnya nanti anak kita, emang bapak kita langsung anak Adam ya, wah hebat bener. Nah begitu. Padahal ada beberapa generasi, ya kan, generasinya banyak itu. Nah makanya lebih bagus bin Fulan. Kenapa Fulan? Ya kita kagak tahu. Nah begitu ya. Fulan terus bin apa? Ya bin Fulan lagi. Terus Fulan bin Fulan, 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 bin Fulan. Terakhir baru ya Adam. Begitu. Ya. Cukup ya? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam istajib du'ana ya Allah, hassil maqasidana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika dari baca kita hari ini, mudah-mudahan kita nanti ilmunya kita tutup dengan doa bersama majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.